yang saya muliakan, Tante Ibu Salu, Ibu Bapak, dan saudara-saudara semuanya. Sebelum dimulai, saya mohon maaf kalau nanti suaranya agak putus-putus karena sinyal saya hari ini agak jelek. Tadi habis hujan. Jadi biasanya kalau habis hujan sinyalnya akan agak terganggu. Bahkan pada hari Rabu yang silam saya tidak bisa live karena koneksinya selama seharian itu terganggu dan diganti dengan kemarin. Ya. Tapi beberapa hari kemudian sudah mulai baikan, dan hari ini karena hujan, signalnya naik dan turun. Ya, semoga saja bisa stabil selama saya menyampaikan materi ini. Ya, judul yang saya ambil pada malam hari ini adalah Agani Sutta. Agani Sutta ini sebenarnya berasal dari Anguttara Nikaya, volume 2, halaman 79. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari judulnya sendiri, itu bukan 4 perlindungan, tetapi kalau dari judulnya sendiri itu artinya agani itu utama. Namun 4 hal yang utama ini akan bisa memberikan perlindungan kepada kita, dan ini adalah perlindungan yang sebenarnya. Perlindungan yang akan membuat kita aman dimanapun kita berada. Perlindungan yang membuat kita tidak akan terusik dimanapun kita berada. Artinya, kemanapun kita pergi, sebagaimana kita baca dalam kesimpulan atau syair terakhir dalam Manggala Sutta, sangat jelas di situ dikatakan bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita tidak akan terganggu, kita tidak akan merasa terusik oleh kondisi lingkungan sekitar kita. Nah, dalam hal ini biasanya yang sering kita dengar itu hanya tisarana atau 3 jenis perlindungan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namun 4 hal utama ini juga dapat dikategorikan sebagai perlindungan. Yang pertama itu adalah sila atau moralitas. Moralitas akan melindungi kita dimanapun kita berada. Tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan moralitas, yang dimaksud dengan sila, ini adalah norma-norma, aturan-aturan sosial, aturan-aturan masyarakat yang disepakati secara bersama-sama. Jadi, moralitas itu adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat dan disepakati secara bersama-sama sebagai kode etik, sebagai tata cara, sebagai norma yang patut dipatuhi, patut dijalankan, patut dilakukan secara bersama-sama. Andai kata aturan yang telah ada
kemudian direvisi, di amandemen, diubah karena adanya tuntutan. Di situ aturan yang lama kemudian tidak akan berlaku, dan yang berlaku itu adalah aturan yang baru. Sebenarnya kalau kita hidup di Indonesia, yang disebut sebagai moralitas itu adalah undang-undang yang ada. Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian juga ada berbagai macam undang-undang. Itu dapat dikategorikan sebagai sila. Ya, itu dapat dikategorikan sebagai bagian dari sila. Sila yang menjadi aturan, yang menjadi norma, yang menjadi tata cara hidup yang perlu dijalani, perlu dipraktikkan, perlu dilakukan ketika kita berada di Indonesia. Oleh karena itu, yang namanya sila itu sebenarnya sifatnya sangat fleksibel, sifatnya sangat relatif, sifatnya tidak ada aturan yang fix sebenarnya. Contoh dalam Undang-Undang Indonesia, dalam aturan masyarakat Indonesia, ketika kita bicara soal pembunuhan, apakah pembunuhan yang didefinisikan dalam undang-undang itu kemudian setara, sama, seperti aturan yang kita pahami sebagai umat Buddha? Tentu tidak. Karena pembunuhan di situ kemudian akan mengacu pada pembunuhan manusia. Pembunuhan binatang tidak dimasukkan. Akan tetapi kita juga harus melihat secara utuh yang namanya moralitas dalam agama Buddha. Sebagai perumah tangga, para perumah tangga itu menjalankan 5 sila, dan seringkali saya sampaikan, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa yang namanya Pancasila yang kita kenal, aturan 5 kemoralan yang seringkali dijalankan oleh umat Buddha itu bukan murni aturan yang ditetapkan oleh Sang Buddha, tetapi ini adalah aturan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat India pada waktu itu. Termasuk juga 10 sila, 8 sila, bahkan 227 sila. Itu juga sudah diterima secara luas oleh masyarakat India, tetapi kemudian diadopsi oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, saya tidak sepakat untuk mengatakan Pancasila Buddhis. Karena Pancasila itu bukan murni, bukan ajaran Sang Buddha yang murni sebenarnya. Kalaupun kita mengatakan Pancasila Buddhis, apakah itu tidak akan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha? Jelas, itu akan sangat bertentangan. Karena kalau kita lihat dalam Aganya Sutta, di situ jelas-jelas Sang Buddha itu mengakui, mengungkapkan, menyampaikan bahwa yang namanya Pancasila itu disepakati oleh masyarakat ribuan tahun jauh sebelum Sang Buddha itu ada. Yang namanya Pancasila itu dibangun, disepakati, diterima oleh masyarakat ketika masyarakat itu mulai membentuk budaya. Ya, ketika masyarakat itu mulai membentuk peradaban. Entah ini mulainya dari India, entah ini mulainya dari mana, kita tidak mengerti. Tetapi yang jelas di situ, kalau kita melihat dalam membaca secara jeli dalam Aganya Sutta, sangat jelas kok. Setiap moralitas yang diajarkan, yang diterima sekarang ini, itu diperkenalkan satu persatu ketika masyarakat itu membutuhkan. Contoh, pencurian. Pada saat masyarakat pada awalnya itu tidak mengenal yang namanya pencurian.
Karena mereka bisa mengambil padi di hamparan yang luas sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tetapi ketika keserakahan itu berkembang, keserakahan itu mulai menggerogoti manusia, banyak orang yang kemudian menjadi serakah, mengumpulkan harta kekayaan, tidak hanya cukup untuk kebutuhan saat itu saja, tetapi mereka mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan setelah itu bermalas-malasan. Setelah itu mereka tidur, hanya menikmati apa yang telah mereka kumpulkan. Karena hal itu kemudian lahan-lahan dibagi. Tetapi ketika lahan-lahan dibagi, tidak semua orang mampu menggunakan lahannya dengan baik. Dengan kata lain, lahan-lahan yang mereka miliki tidak mampu memberikan penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan mereka. Akhirnya apa? Mau tidak mau kemudian mereka mencuri. Mencuri milik orang lain, mencuri hasil kebun orang lain. Disinilah kemudian aturan tentang pencurian itu diperkenalkan. Undang-undang yang kalau kita dalam dunia modern itu undang-undang tentang pencurian itu kemudian diperkenalkan. Ya, jadi undang-undang undang-undang tentang pencurian itu diperkenalkan satu persatu. Yang pertama, ini sebenarnya dimulai dari pencurian. Nanti belakangan baru karena orang itu ketika mulai mencuri yang lain tidak suka, pembunuhan akan terjadi. Kemudian perbuatan asusila. Kalau saat itu sebenarnya perbuatan asusila itu dipahami, diterjemahkan sebagai melakukan hubungan seksual di tempat umum. Ya, bukan melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang lain, tetapi dalam definisi yang pertama. Ya, definisi ketika kalau kita membaca, melihat secara langsung dalam Aganya Sutta, sangat jelas di situ bahwa yang namanya kamesuk micacara itu adalah melakukan hubungan seksual secara terbuka di depan umum. Ini definisi yang pertama, tetapi kemudian dengan perkembangan budaya manusia, definisi itu diubah. Karena begitu manusia dicela, begitu manusia itu dianggap tidak sopan ketika mereka melakukan hubungan seksual di tempat terbuka, akhirnya manusia membangun rumah. Nah, oleh karena itu rumah dalam fungsinya yang pertama itu adalah untuk menyembunyikan hubungan seksual. Untuk yang pertama kali, ya. Tapi kemudian belakangan fungsinya itu akan berubah untuk menyimpan harta, untuk tempat persembunyian, untuk tempat yang aman, untuk tempat perlindungan dan sebagainya. Fungsinya akan selalu berubah. Nah, ketika peradaban itu semakin maju, mau tidak mau, definisi moral itu kemudian juga diubah dari waktu ke waktu. Tidak ada yang fix, tidak ada yang aturan yang kemudian baku untuk selamanya. Jadi definisinya itu kemudian diperketat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini pun sebenarnya terjadi ketika Sangga itu berdiri. Pada awalnya selama 20 tahun pertama, yang namanya Winaya itu tidak dikenal. Aturan 227 Winaya itu tidak dikenal selama 20 tahun pertama. Jadi selama 20 tahun Sangga berdiri, itu tidak ada yang namanya 227 sila. Tetapi ketika para biku itu mulai bertingkah tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kemudian Sang Buddha memperkenalkan aturan satu persatu. Dan aturan yang ditetapkan itu pun
beberapa kali diamandemen, beberapa kali diubah. Ada yang sampai 4 kali diubah, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan moralitas. Kita itu perlu pahami bahwa moralitas itu adalah aturan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat. Jadi moralitas atau sila itu adalah aturan yang kita sepakati secara bersama-sama. Namun dalam prakteknya ya, kalau kita lihat, moralitas itu justru menimbulkan penderitaan, menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan permasalahan yang baru bagi umat Buddha. Umat Buddha menjadi takut, menjadi khawatir kalau melanggar sila misalnya. Umat Buddha menjadi takut kalau nanti sila ini atau itu kemudian tidak bisa dijalankan secara penuh misalnya. Nah, di sini ketika kita memahami sila semacam itu, di situ sila itu kemudian menimbulkan penderitaan, menimbulkan permasalahan, menimbulkan permasalahan yang baru. Padahal kalau kita lihat yang sebenarnya tujuan moralitas, tujuan undang-undang itu adalah untuk membuat kita semuanya merasa nyaman, merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia. Oleh karena itu kalau kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian itu tidak bisa dicapai, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan moralitas. Kita lihat saja dalam diri orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna misalnya. Mereka memiliki moralitas yang sempurna. Karena mereka memiliki moralitas yang sempurna, mereka itu punya rasa percaya diri. Kemanapun mereka pergi, mereka akan pergi dengan tenang. Bahkan mereka tidak khawatir, tidak takut untuk menghadapi kematian. Karena mereka punya rasa percaya diri bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Karena mereka mengetahui secara pasti bahwa mereka itu adalah orang yang baik, bahkan tidak hanya dalam kehidupan sekarang ini juga. Seandainya dalam kehidupan ini mereka tidak mampu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dalam praktek, mereka pun tidak akan takut untuk menginjakkan kaki mereka dalam kehidupan yang akan datang. Karena mereka tahu secara pasti, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang bermoral, mereka tidak akan pernah terlahir di alam-alam yang rendah. Mereka tidak akan terlahir di alam-alam yang menderita. Kepastian itu pasti dia ketahui. Kepastian semacam itu pasti dia mengerti. Tidak ada keraguan sedikit pun akan hal itu. Nah, inilah yang bisa kita jadikan patokan, bisa kita jadikan pedoman. Sebenarnya, apakah saat ini kita itu memiliki moralitas yang mampu menjadi pelindung kita atau tidak? Kalau dengan menjalankan moralitas kemudian kita menderita, berarti tidak ada perlindungan. Tetapi kalau dengan menjalankan moralitas, kita merasa aman, kita merasa tenang, kita merasa percaya diri. Disitulah moralitas itu telah menjadi pelindung dalam kehidupan kita. Kalau dengan menjalankan moralitas kemudian kita menjadi tidak percaya diri, kalau dengan moralitas kemudian kita menjadi khawatir, kalau dengan menjalankan moralitas kita kemudian menjadi takut karma buruk, takut terlahir di alam yang rendah, takut melakukan kesalahan dan sebagainya. Di situ sebenarnya moralitas justru menjadi penyakit yang baru. Di situ justru moralitas menjadi masalah yang baru. Kalau memang Anda bermoral, kalau memang diri kita itu adalah orang yang baik,
Kita seharusnya punya rasa percaya diri. Dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada ketakutan. Tidak ada rasa gelisah. Karena kita mengetahui secara pasti bahwa apa yang kita lakukan itu kemudian tidak menimbulkan masalah bagi orang yang lain. Seperti tadi setelah saya singgung, sebagaimana kita lihat dalam penutupan, syair penutup Manggala Sutta, eta disani katwana sapatama paracita, sapata sotingkat cantik tang tesang Manggala Mutamanti. Itu seringkali kita baca. Dan itu adalah kesimpulan yang sesungguhnya kita miliki, yang sesungguhnya kita dapatkan, yang sesungguhnya kita nikmati, kalau kita itu memiliki perlindungan yang sebenarnya. Oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya untuk introspeksi diri. Saya mengajak kepada semuanya untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, ke dalam diri kita masing-masing, apa dampak yang kita dapatkan setelah kita ini menjalankan moralitas. Setelah kita ini mempraktekkan moralitas. Kalau kemudian kita menjadi tidak bahagia, kalau kemudian kita menjadi takut, kalau kemudian kita menjadi khawatir, kalau kemudian kita menjadi was-was, berarti ada yang salah. Berarti praktek kita itu masih belum benar. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa praktek kita itu masih belum benar, masih belum baik, masih belum sesuai dengan standar, disitulah kita sudah seharusnya untuk memperbaiki diri, untuk bangkit dan berusaha ke arah yang lebih baik. Ini adalah jenis perlindungan yang pertama, yaitu moralitas. Yang kedua, yaitu samadhi. Samadhi ini akan membuat kita pun menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi damai. Samadhi yang kita kembangkan, yang kita latih dalam kehidupan sehari-hari, itu akan mampu menjadi pelindung. Karena kita menjadi bisa hidup damai. Tadi baru saja seorang upasika kirim pesan kepada saya bahwa dengan latihan meditasi yang dia kembangkan, dia bisa hidup tenang, dia bisa hidup damai, dia bisa hidup lebih nyaman, dia bisa hidup dengan pikiran yang bahagia. Karena dia mampu mempraktikkan meditasi dengan baik, mampu melatih meditasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itulah, sebenarnya ketika samadhi itu dipraktikkan, samadhi akan membebaskan diri kita dari kekhawatiran, akan membebaskan diri kita dari ketakutan, akan membebaskan diri kita dari berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita. Masalah, kalaupun datang, kita akan sanggup menghadapinya, akan sanggup untuk
berhadapan dengan masalah itu tanpa khawatir, tanpa ketakutan, tanpa batin yang goyah. Nah, oleh karena itulah kita sebagai umat Buddha seharusnya kita itu mempraktekkan meditasi dengan baik. Mengembangkan meditasi tidak hanya dalam momen-momen tertentu. Contoh seperti tadi saja. Kita meditasi, baik. Tetapi kalau kita hanya bermeditasi dalam momen-momen tertentu, itu kurang efektif. Itu kurang mampu memberikan dampak dalam kehidupan kita. Meditasi ini akan menjadi efektif kalau kemudian meditasi itu bisa dikembangkan, bisa dipraktikkan, bisa dilakukan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena sebagaimana yang tercantum dalam karyanya Metta Sutta, sangat jelas bahwa yang namanya meditasi itu tidak hanya bisa dilakukan pada saat kita duduk, pada saat kita diam, pada saat kita mampu punya waktu. Tetapi di situ meditasi bisa dikembangkan pada saat kita sedang berdiri, berjalan, duduk, atau bahkan selama kita tidak terlelap. Nah, oleh karena itu, tepat pada saat kita sedang sibuk, tepat pada saat kita sedang beraktivitas, tepat pada saat kita sedang melakukan kegiatan, kita tetap bisa bermeditasi. Kita tetap bisa mengembangkan samadhi. Bahkan Sang Buddha mengatakan tepat ketika kita sedang berada di toilet, di kamar kecil, sedang buang air besar, air kecil. Kalau semua itu dilakukan dengan penuh perhatian, kalau semua itu dilakukan dengan kesadaran, itu juga bagian dari meditasi. Kalau memang ketika berada di toilet saja kita bisa bermeditasi, ketika kita buang air besar, buang air kecil, kita masih bisa mengembangkan meditasi, mengapa kita tidak bisa bermeditasi saat kita sedang bekerja? Mengapa kita tidak bisa bermeditasi saat kita sedang sibuk? Mengapa kita tidak bisa bermeditasi saat kita sedang beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ketika meditasi itu dikembangkan dalam setiap momen, itulah yang akan menjadi kunci kemajuan kita dalam meditasi. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau di zaman Sang Buddha kemudian banyak orang yang mencapai kesucian. Karena mereka mengimplementasikan, membawa meditasi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat itu yang namanya meditasi itu sudah menjadi makanan keseharian mereka. Yang namanya meditasi itu sudah menjadi bagian kehidupan mereka. Yang namanya meditasi itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Karena masyarakat India sudah ribuan tahun diperkenalkan pada teknik meditasi. Bahkan kalau kita melihat seperti dalam Rigveda yang paling awal sekalipun, ketika pertama kali bangsa Arya memasuki India, di situ meditasi itu sudah ada. Meditasi itu sudah dikenal. Bahkan dalam artefak-artefak yang masih sangat sederhana, itu pun dapat ditemukan bukti-bukti orang-orang yang bermeditasi. Nah, oleh karena itu meditasi itu sudah menjadi makanan keseharian masyarakat India. Sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat India. Begitu Sang Buddha itu hadir, Sang Buddha itu datang, mereka itu tinggal mengetuk, ibaratnya Sang Buddha itu tinggal mengetuk pintu, dan semuanya akan terbuka.
dan semuanya akan mudah untuk dinikmati. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mampu membawa meditasi, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan meditasi, kita pun tidak akan ada bedanya. Kita pun akan mampu merealisasi kesucian yang sama. Karena yang namanya kesucian itu hanya berkaitan dengan mata, berkaitan dengan hidung kita, berkaitan dengan telinga kita, berkaitan dengan lidah kita, berkaitan dengan jasmani kita, berkaitan dengan pikiran kita. Kalau itu adalah berkaitan dengan 6 landasan indria, dari mata sampai ke pikiran, di zaman Sang Buddha punya mata, di zaman sekarang orang punya mata. Di zaman Sang Buddha orang punya telinga, sekarang orang punya telinga. Di zaman Sang Buddha orang punya pikiran, sekarang pun kita masih punya pikiran. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk lari, untuk mengatakan bahwa kita tidak mungkinlah mencapai kesucian dalam kehidupan ini. Paramita tidak cukup, Sang Buddha tidak ada, kebajikan tidak cukup, dan sebagainya. Berbagai macam alibi kita ciptakan dengan tujuan apa sih? Dengan tujuan hanya untuk membuat kita itu senang dalam kemalasan. Untuk membuat kita senang terus mengembara di alam samsara. Hanya itu kok sebenarnya yang menjadi kunci, tidak apa-apa. Disitulah sebenarnya letaknya itu. Karena kita ingin bermalas-malasan terus-menerus, disitulah kemudian kita membuat alibi-alibi yang bisa membuat kita menjadi seorang pemalas dalam praktek. Nah, oleh karena itu, kita pun punya kesempatan. Saya sampaikan. Dimanapun saya berada, saya sampaikan kepada siapapun saya berhadapan, saya sampaikan bahwa kita semuanya masih punya kesempatan, tidak peduli rumah tangga, tidak peduli mereka yang pakai jubah. Semuanya punya kesempatan yang sama selama mereka masih punya 6 landasan indria. Karena pencapaian kesucian itu hanya berkaitan dengan 6 landasan indria. Tidak lebih dari itu. Pencapaian kesucian tidak akan mungkin dicapai kalau kita tidak memiliki 6 landasan indria. Tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya hidung, tidak punya lidah, tidak punya fisik, juga tidak punya pikiran. Ya. Tapi selama kita masih punya 6 landasan indria, selama itu pula kesempatan itu masih terbuka. Karena pencapaian kesucian itu hanyalah pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta yang terjadi tepat pada saat kita melihat, pada saat kita mendengar, pada saat kita mencium bau, pada saat kita mengecap rasa, pada saat kita bersentuhan, pada saat kita sedang berpikir. Pada saat pikiran itu sedang berproses. Saya pun selalu menyampaikan, kalau tidak sanggup memahami, tidak merasa sulit untuk memahami dukkha dan anatta, lebih banyak umat Buddha sulit untuk memahami anatta. Banyak orang yang memahami anicca. Oh itu anicca, oh itu dukkha. Gampang sekali untuk mengatakan seperti itu. Tapi begitu sudah berkaitan dengan anatta, orang kesulitan untuk memahaminya. Saya sampaikan berulang-ulang bahwa siapapun yang sanggup untuk memahami anicca, dia akan mampu memahami dukkha dan anatta. Karena ketiganya itu adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.
Ketiganya itu tidak mungkin dicerai-beraikan. Anicca, dukkha, dan anatta itu adalah satu kesatuan yang utuh. Kalau anicca dipahami, dukkha dan anatta pasti dipahami. Kalau dukkha dipahami, anicca dan anatta pasti dipahami. Kalau anatta dipahami, anicca dan dukkha itu pasti tidak akan mungkin ketinggalan. Nah, oleh karena itu, kalau memang merasa mudah untuk memahami anicca, semudah itu pula memahami dukkha dan anatta. Tepat. Pada saat anicca itu dipahami, dukkha dan anatta itu pasti dipahami. Kalau masih belum dipahami, berarti anicca tidak dipahami. Sesimpel itu. Ya. Jadi, sangat sederhana sebenarnya. Sangat-sangat alamiah. Dan semua itu ada dalam kehidupan kita. Semuanya itu tidak terlepas dari kehidupan kita masing-masing. Ya. Oleh karena itu, marilah kita kembangkan meditasi, sehingga meditasi itu mampu menjadi pelindung kita. Sehingga meditasi itu mampu melindungi diri kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, perlindungan yang ketiga itu adalah kebijaksanaan. Bijaksana itu dalam kategori Buddhis, sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, lebih banyak dipergunakan untuk memahami batin dan jasmani. Tapi juga tidak mengabaikan kebijaksanaan sosial, kebijaksanaan konvensional. Contoh seperti tadi, Sang Buddha itu menerima moralitas. Ini adalah salah satu kebijaksanaan juga. Ketika Sang Buddha menerima moralitas, ketika Sang Buddha menerima kode etik yang sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat India, di situ Sang Buddha tidak berkonflik. Ini adalah bijaksana. Nah, ketika kita berada di Indonesia, kemudian kita bisa menerima, tidak menolak Pancasila, tidak menolak Undang-Undang 45, juga tidak menolak undang-undang yang lain. Di situ pun sebenarnya kita sudah bijaksana secara konvensional. Kita sudah bijaksana secara konvensional. Halo, tadi ada yang telepon, mohon maaf, kalau ada ini apa namanya terputus. Nah, oleh karena itu ketika kita mampu menerima undang-undang, mampu menerima aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, di situ kita sudah bijaksana secara konvensional. Tetapi apakah ketika kita bijaksana secara konvensional, kemudian kita bijaksana secara internal, kita bijaksana secara kebijaksanaan dalam arti yang sesungguhnya? Nah, di sini belum tentu. Ya, belum tentu. Karena kebijaksanaan yang dalam arti yang sesungguhnya itu dapat dicapai ketika kita mampu memahami anicca, ketika kita mampu memahami dukkha, ketika kita mampu memahami anatta, ketika kita mampu memahami 4 kebenaran mulia, ketika kita mampu memahami paticca samuppada. Nah, ini adalah kebijaksanaan yang sebenarnya. Ini adalah kebijaksanaan dalam arti yang sesungguhnya. Dan Sang Buddha lebih sering menggunakan kata bijaksana itu dalam arti yang sesungguhnya. Ketika kita memahami kebijaksanaan dalam arti yang sesungguhnya, itu diimplementasikan ke dalam. Diimplementasikan ke dalam diri kita
masing-masing. Bahwa apapun yang berproses melalui mata itu tidak selamanya bisa bertahan. Apakah ibu, bapak, dan saudara-saudaranya akan selamanya melihat saya di Zoom seperti ini? Tidak. Pasti akan berubah. Apakah selamanya ibu, bapak, dan saudara-saudaranya akan melihat yang baik-baik saja? Tentu tidak. Kita pun akan melihat sesuatu yang tidak baik. Itu adalah perubahan. Demikian pula ketika ibu, bapak, dan saudara semuanya mendengarkan suara saya. Suara saya pun selalu berubah. Kadang intonasinya rendah. Kadang intonasinya meledak-ledak. Kadang datar-datar saja. Itu pun sudah bagaimana sebenarnya perubahan itu dipahami. Perubahan itu dilihat. Perubahan itu terjadi. Dari mata kemudian berubah menuju telinga. Dari penglihatan kemudian menuju pada awalnya kita melihat. Kemudian kita mendengar. Atau sebaliknya. Awalnya kita mendengar, kemudian berubah melihat. Nah, oleh karena itu, di sini kita pun harus menyadari bahwa apapun yang berproses di mata kita, di telinga kita, di hidung kita, di lidah kita, di fisik kita, atau di pikiran kita, semuanya pun berubah. Kita tidak bisa menggenggam, tidak bisa membuat apa yang kita lihat itu terus kita lihat selamanya. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan anatta itu. Yang dimaksud dengan anatta itu adalah kita tidak mampu untuk mengendalikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Misalnya, ibu, bapak, dan saudara semuanya ingin terus mendengarkan suara saya. Kita tidak punya kendali di situ. Bahwa apa yang saya ucapkan pun selalu berubah. Ibu, bapak, dan saudara semuanya tidak bisa kendalikan apa yang didengarkan. Tidak bisa mengendalikan apa yang dicium. Tidak bisa mengendalikan apa yang dirasakan. Semua itu akan berproses sesuai dengan kondisi yang ada. Anatta itu artinya kita tidak mampu untuk mengendalikan, memegang terus. Anatta itu artinya kita tidak mampu mencengkram terus, membawa terus kemanapun kita mau. Itulah sebenarnya dimaksud dengan anatta itu. Mengapa? Karena kondisinya terus berubah. Oleh karena itu setiap apapun yang berubah itu tidak bisa diklaim sebagai milik kita, tidak bisa diklaim untuk terus dipertahankan. Karena kita berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk memiliki, untuk menggenggam, akhirnya apa? Timbul penderitaan. Karena keinginan dan harapan kita tidak tercapai. Nah, oleh karena itu ketika kita memahami bahwa segala sesuatunya itu berubah, sampai sangkara anicca, di situ kita kemudian bisa hidup dengan damai. Kita bisa hidup dengan tenang. Seperti kondisi yang tidak nyaman seperti sekarang ini, apakah akan selamanya terus kita alami? Tidak. Ada momen-momen apa yang kita alami, kesusahan yang kita alami ini menjadi lebih berat. Tapi juga bisa berhenti kapan saja. Tidak akan selamanya seperti ini.
Tapi ketika kita sedang di puncak beban, disitulah kemudian kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak ada henti-hentinya. Bahwa masalah yang kita hadapi itu seolah-olah kekal selamanya. Nah, mereka yang memahami perubahan, mereka akan bisa hidup dengan tenang. Bahwa ini bukanlah masalah pribadi kita, tetapi ini adalah masalah global. Masalah yang juga dihadapi oleh masyarakat yang lainnya. Tetapi seringkali kita mengambilnya terlalu serius. Ini adalah masalah pribadiku. Ini adalah masalahku sendiri. Kita terlalu serius di situ. Kita tidak mau menengok. Kita tidak mau melihat. Kita tidak mau mengamati bahwa orang yang lain pun juga mengalami hal yang sama seperti kita. Bahkan banyak yang lebih parah daripada diri kita. Nah, oleh karena itu memiliki kebijaksanaan itu penting. Dan ini juga akan menjadi pelindung bagi kita, yaitu pelindung dari penderitaan. Yang keempat itu adalah wimuti atau kebebasan batin. Kebebasan batin akan membuat kita terlindungi dari segala macam serangan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Kebebasan batin akan membuat kita tidak menderita dimanapun dan apapun permasalahan hidup yang sedang menimpa kita. Karena ketika batin seseorang itu terbebaskan, dia bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan batin. Dia tidak lagi berusaha untuk mengambil apa yang di luar kuasa dia, juga tidak menolak apa yang ada, tetapi mampu menikmati semua yang ada dengan baik. Orang-orang yang batinnya terbebaskan, dia tetap akan hidup secara normal. Dia tetap akan hidup seperti biasanya. Dia tetap akan bekerja dengan keras, dengan gigih, dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, tetapi tidak dengan ambisi. Itu yang membedakan sebenarnya. Jadi, rumah tangga yang telah mencapai kesucian, itu pun tetap akan bekerja keras. Oleh karena itu, seperti Mahanama, dia mencapai kesucian Sakadagami, kalau tidak salah, atau bahkan anak kami, dia tetap menjadi raja. Dia tetap memimpin negara. Tetap terjun dalam dunia politik. Atau seperti Raja Bimbisara, dia mencapai tingkat kesucian Sotapana, tetapi tetap menjadi raja. Dia tidak melepaskan serta-merta kekuasaannya. Dia tidak serta-merta membuang tahta kerajaannya. Dia tetap menjadi raja sebagaimana biasanya. Wisaka juga begitu, Anatapindika juga begitu. Nah, oleh karena itulah, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, mereka yang mampu sukses dalam praktek, mereka yang mampu menyelesaikan praktek, mereka akan memiliki perlindungan yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Sang Buddha mengatakan, tidak ada Brahma, tidak ada Mara, tidak ada manusia, tidak ada Brahmana. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengganggu gugat mereka yang batinnya terbebaskan.
Karena batin yang bebas itu kemudian akan melindungi mereka. Melindungi dalam arti bahwa mereka itu tidak akan terpengaruh, tidak akan terprovokasi, tidak akan kemudian terpancing, tidak akan kemudian tersinggung. Semua berproses seperti biasa. Semua berproses sebagaimana normalnya. Tapi dia menjadi orang yang tidak mudah responsif. Sedikit-sedikit direspon, sedikit-sedikit kemudian membuat tersinggung, membuat tidak nyaman, membuat tidak enak, dan sebagainya. Nah, ini adalah perlindungan yang sejati, perlindungan yang sesungguhnya, perlindungan yang sangat luar biasa. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya, inilah 4 jenis perlindungan yang akan mampu melindungi kita kemanapun kita pergi. Ada moralitas yang mampu melindungi diri kita dari segi sosial. Membuat kita nyaman, membuat kita aman, membuat kita bisa memiliki rasa percaya diri dimanapun kita berdiri. Tidak gentar, tidak takut, tidak khawatir. Demikian pula samadhi, panya, dan wimuti. Meditasi, kemudian kebijaksanaan, dan kebebasan batin akan menjadi pelindung bagi kita secara internal. Kalau moralitas akan menjadi pelindung kita secara sosial, samadhi, panya, dan wimuti akan menjadi pelindung, akan menjadi perisai secara internal. Ketika 4 hal ini kita miliki secara utuh, kita memiliki perisai luar dan dalam, secara sosial maupun secara internal. Nah, oleh karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, berjuanglah dengan baik, berjuanglah agar Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya juga bisa memiliki 4 perlindungan ini, sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kita akan menjadi orang-orang yang selalu terlindungi. Terlindungi bukan karena kita punya pasukan, terlindungi bukan karena kita punya orang yang bisa kita percaya, tetapi terlindungi karena kita memang mampu mengembangkannya sendiri. Karena memang kita memilikinya sendiri. Karena memang kita adalah orang-orang yang memiliki ketekunan untuk mengembangkan moralitas, untuk mengembangkan meditasi, untuk mengembangkan kebijaksanaan, dan merealisasi kebebasan batin. Semoga Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya mampu praktek dengan baik, memiliki 4 jenis perlindungan ini, sehingga Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya bisa berjalan aman dan nyaman kemanapun Ibu, Bapak, dan Saudara semuanya pergi. Sekian, terima kasih.